Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mukarramah NIM 30. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang khiyar dan implementasinya dalam fatwa dan bisnis syariah. Saya di sini akan membahas tentang khiyar takin. Khiyar takin di sini terdiri dari beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu definisi khiyar takin, yang kedua legalitas khiyar takin, yang ketiga syarat khiyar takin, dan yang terakhir pengaruh khiyar takin terhadap akad. Nah, kemudian kita akan masuk kepada subbab pertama yaitu tentang khiyar takin. Khiyar takin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Khiyar at-takin berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain, khiyar at-takin diperbolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek belum jelas. Oleh karena itu, khiyar takin berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi sesuatu yang tidak jelas atau majhul. Contohnya, seorang penjual berkata kepada pembelinya, "Saya jual salah satu di antara baju ini kepada kamu, dan kamu bisa memilih di antara baju-baju tersebut." Jika pembeli telah memilih salah satunya, maka objek beli menjadi jelas diketahui. Selanjutnya, subbab yang kedua tentang legalitas khiyar takin. Para ulama berbeda pendapat tentang legalitas khiyar takin ini. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa khiyar takin itu dibolehkan dengan dalil istihsan karena masyarakat membutuhkannya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa khiyar tidak boleh berdasarkan qiyas, yaitu berdasarkan atas ketentuan bahwa objek akad harus jelas atau diketahui, karena dengan adanya khiyar ini objek akad menjadi mahjul atau tidak diketahui. Selanjutnya, subbab yang ketiga tentang syarat-syarat khiyar takin. Yang pertama yaitu khiyar takin harus disebutkan dan disetujui dalam akad. Yang kedua, objek akad tersebut kimiyat. Harga barangnya diketahui dengan jelas, khiyar ini ada manfaatnya. Harga barang tidak boleh majhul. Yang ketiga, masa waktu khiyar harus jelas. Abu Hanifah membatasi 3 hari, sedangkan 2 hari muridnya menyerahkannya kepada kesepakatan kedua belah pihak. Yang terakhir, hak khiyar ini tidak boleh dipersyaratkan bagi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama, karena ada 2 faktor jahalah atau tidak jelas yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Ulama khiyar takin membolehkan khiyar at-takin mengemukakan 3 syarat sahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas. Yang kedua, barang itu berbeda harganya. Dan yang terakhir, tenggang waktu untuk khiyar at-takin harus ditentukan. Sebab yang terakhir tentang pengaruh khiyar takin terhadap akad. Para fuqaha atau ahli fikih sepakat bahwa hukum akad berlaku setelah terjadi akad langsung. Oleh karena itu, pembeli memiliki barang yang dibeli, salah satu barang yang akan dipilih, dan barang lain tetap menjadi milik penjual sebagai amanah tangannya. Selanjutnya, tentang khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam tempat akad.
Hiyar hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun syaratnya, serta kedua belah pihak sudah rela sepakat dan tidak menggunakan hak hiyar, maka kontrak sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan suatu kontrak. Yang terakhir, contoh penerapan kaidah atau implementasi dalam bisnis dan keuangan. Hiyar bisa berlaku dalam produk-produk bisnis dan keuangan kontemporer. Contohnya, hiyar bisa berlaku dalam produk KPR inden, di mana penjual menjual rumah yang belum ada atau dalam proses pembangunan. Kedua belah pihak akan bisa menyepakati adanya hiyar ruqyah. Artinya, pada saat KPR diterima oleh pembeli, jika rumah yang diterimanya tersebut telah sesuai dengan yang disepakati, maka ia harus membeli. Jika sebaliknya, jika tidak sesuai dengan kriteria, maka pembeli berhak membatalkan akad dan mengembalikannya. Hiyar aib ini berlaku dalam setiap transaksi baik inden atau ready stock dengan kesepakatan. Jika objek akadnya hiyar aib ini harus diisyaratkan dan dituangkan dalam akad. Contoh hiyar syart adalah pada setiap transaksi objek jual beli yang memerlukan waktu untuk memutuskan jadi membeli atau tidak. Sedangkan hiyar takin mungkin jarang terjadi dalam transaksi saat ini. Contohnya seseorang penjual beberapa HP, mereka berbeda dengan kualitas yang sama. Selanjutnya, hiyar majlis berlaku dalam setiap transaksi baik inden atau ready stock. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.